Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas H3B IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya dari Muhammad Abduh dan guru-guru yang berpengaruh dalam pemikiran beliau. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karya-karya dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Di Lebanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The First Born. Setelah diasingkan ke Syam, kemudian Abduh berangkat ke Paris bersama Jamaluddin Al-Afghani, sahabat dan gurunya. Di sana mereka menerbitkan koran Al-Urwat Al-Wuthqa. Selanjutnya, Abduh kembali ke Beirut dan ke Mesir, melanjutkan tradisi menulisnya sehingga banyak karya-karya Abduh, baik dalam bentuk karangan lepas yang tersebar di berbagai majalah dan surat kabar, maupun karya-karya Abduh dalam bentuk buku atau kitab. Tulisan-tulisan Abduh cukup banyak. Di antara kitab-kitab religius, ada beberapa judul yang sangat dikenal seperti Risalat At-Tauhid terbitan tahun 1897, sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan teologinya. Kemudian Al-Islam wa Al-Nasraniyah Ma'al Ilm wa Al-Madaniyah atau Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban terbitan tahun 1902, dan Al-Islam wa Al-Rad ala Muntakidi atau Islam dan bantahan terhadap kritiknya pada tahun 1909. Di bidang sastra dan bahasa, Abduh menulis komentar-komentar yang luas tentang beberapa karya sastra Arab klasik dan menyalurkannya pada sebuah karya 17 volume pada filologi Arab. Di bidang duniawi, ia menuliskan Takrir fi Islah al-Mahakim al-Syariah atau laporan tentang reformasi pengadilan syariah. Di antara karya-karya itu, karya Abduh yang paling ambisius adalah tafsir Al-Quran Al-Hakim. Sayangnya, proyek besar tidak pernah selesai, tetapi 12 volume yang ia tulis adalah ekspresi paling penting dalam pandangan modernis tentang kitab suci Islam. Adapun karya-karya Muhammad Abduh adalah sebagai berikut. Yang pertama, Risalah Al-Waridah, kitab yang pertama kali dikarang beliau yang isinya menerangkan ilmu tauhid dari segi tasawuf. Yang kedua, Wahdatul Wujud, menerangkan paham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dengan makhluknya. Yang ketiga, Falsafatul Ijtima Wat Tarik, disusun ketika memberi kuliah di Madrasah Darul Ulum, berisi uraian tentang filsafat, sejarah, dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, Syarah Nahjul Balagho, uraian dari karangannya Sayyidina Ali yang berisi kesusastraan Arab dan menerangkan tentang tauhid serta kebenaran agama Islam. Yang kelima, Syarah Basyairun Nasiriyah, uraian tentang ringkasan ilmu mantik atau logika. Kitab ini diselesaikan M. Rosyid Ridho. Yang keenam, Risalah Tauhid. Buku ini berisi masalah bagaimana manusia dapat mengenal keesaan Tuhan dengan dalil-dalil yang rasional. Yang ketujuh, Al-Islamu wa Nasraniyah Ma'al Ilmi wa Madaniyah, berisi tentang pembelaan Islam terhadap serangan agama Kristen dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kedelapan, Tafsir Juz Amma, tafsir yang isinya untuk menghilangkan segala tahayul dan syirik yang menghinggapi kaum muslimin. Yang kesembilan, Ar-Rad ala Ad-Dariyin, Beirut pada tahun 1886, sebuah salinan dari Jamaluddin Al-Afghani untuk menyerang materialisme.
Selain buku-buku tersebut, ada karangan-karangan yang lain seperti Hasyiyah ala Syar'at Daiwani lil Aqaidil Adudiyah. Yang kedua, Risalah Arodat Ngaladoriyah, yaitu terjemahan dari karangan Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga, Maqamat Badi Az-Zamanai Al-Hamdi Nijamaut Tarbiyah Al-Misriyah. Itulah beberapa karya dan karangan dari Muhammad Abduh. Setelah kematiannya pada tahun 1905, pemikiran Abduh disebarluaskan oleh muridnya Rosid Ridho. Tidak dapat dipungkiri, ide-ide Abduh dipenuhi dengan antusiasme yang besar, tetapi juga harus menghadapi tantangan besar. Bahkan ide-ide modernisme yang diusungnya masih menjadi perdebatan, khususnya dalam modernisme dunia Islam sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan guru-guru dari Muhammad Abduh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikirannya selain Jamaluddin Afghani, yaitu yang pertama Syekh Hasan At-Tawil yang mengajarkan kitab-kitab filsafat karangan Ibnu Sina, logika karangan Aristoteles, dan lain sebagainya. Padahal kitab-kitab tersebut tidak diajarkan di Al-Azhar pada waktu itu. Yang kedua, Muhammad Al-Basyuni, seorang yang banyak mencurahkan perhatian dalam bidang sastra bahasa, bukan melalui pengajaran tata bahasa, melainkan melalui kehalusan rasa dan kemampuan mempraktekannya. Yang ketiga, Herbert Spencer, berkebangsaan Prancis yang mengajar Abduh ketika berada di Prancis. Abduh merupakan murid Afghani yang paling penting di antara beberapa orang Mesir yang menjadi muridnya. Abduh dipengaruhi antara lain oleh ajaran Afghani ketika di Mesir, yaitu tentang filsafat Islam rasionalis, dan juga karena Afghani menggunakan argumen yang berbeda untuk kaum elit dan kaum kebanyakan. Sangat mungkin juga bahwa Abduh memilih teologi rasionalis Mu'tazilah karena pengaruh Afghani. Teologi ini menekankan pada hal-hal seperti keadilan dan kepercayaan bahwa Tuhan wajib bertindak adil. Sedangkan teologi yang dominan di kalangan kaum Sunni percaya bahwa Tuhan karena Maha Kuasa dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, dan bahkan apa saja yang dilakukannya adalah adil. Selain itu, kaum Mu'tazilah percaya pada kehendak bebas. Hal seperti inilah yang menjadi sikap kaum modernis seperti Abduh. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.